Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini sinar mentari luar biasa guys. Di sore hari. Kebetulan ini di belakang guys. Ini guys ada kayaknya ada bayi besar nih Pak De. Guys. Bagunyong. Ada bayi besar yang sedang berkunyung nih guys. Ini Pak De, arahkan ke sini Pak De, bayinya Pak De. Oke. Ini Pak D sedang mengajari Belajar cucu berenang sedini mungkin. Cucu Pak D belajar berenang sedini mungkin. Ini cucu pertama Pak D. Ini senang dia mandi. Nah, nih. Ini awas dulu. Awas adeknya, mungkin adeknya nih. Nah, itu Obren ada. Obren ini pendamping kita dalam membuat video. Adek lagi dek, sini dek. Itu adeknya berenang. Terus. Itu guys. Ini kebetulan Pak D ini guys guru olahraga. Sabrina. Kebetulan guru olahraga, jadi pas betul ini cucunya di sini diajarin berenang. Nah, kalau guru yang ngajarin, insya Allah langsung bisa. Kalau kita yang ngajarin, teorinya teori karang-karangan. Tidak berdasarkan kurikulum guys. Wah, ketawa itu. Jadi gitu guys. Jadi pada sore hari ini insya Allah saya ingin cerita bagi saya ini kehidupan yang pengalaman berkualitas. Karena sesungguhnya apa yang saya ceritakan ini materinya tidak ada yang ingin terjadi pada diri setiap orang karena berat. Tapi karena itu bagian drama kehidupan yang harus bagi saya jalani, mau tak mau saya mempasrahkan diri dan bertawakal kepada Allah untuk menjalaninya berdasarkan permohonan hidayah kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla agar sanggup. Jadi masing-masing kita ini dalam hidup diberikan oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla skenario hidup yang dalam terjadi aplikasi kehidupannya disebut dengan dramatisasi hidup. Drama itu ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan. Itu pada tangkapan lahiriah ya. Sesungguhnya pada tangkapan batiniahnya sama saja. Hanya casing yang berbeda. Sama-sama dari Allah. Nah, kadang-kadang kita pada suatu saat siap dan pada suatu saat lain kita belum siap guys. Nah, seperti pisang nih. Ini sengaja saya tunjukkan pisang karena cukup menarik ini guys. Ini pisang yang ditanam pertama kali dan berbuah guys. Ini berbuah dan ini sudah kuning guys. Ini tempo hari diberi Pak Imam Muthalib pisang. Ditanamkan beliau lagi, bagus betul orangnya beliau itu, baik hati. Ditanamkan beliau, akhirnya berbuah. Ada 5 pohon, 4 yang hidup. 1 yang sudah berbuah, yang lain sudah mulai muncul ini unggulnya. Nah, ini apa orang bilang ini tungkul pisang, guys. Jadi tungkul pisang ini sama dengan ibaratnya seperti jantung ya. Gambarannya nih coba. Nah, model jantung ya. Jadi jantung kita itu sepertinya kayak tungkul pisang. Nah, sekaitan dengan itu pada video yang lalu saya nyampaikan bahwa insya Allah nanti saya ulas tentang operasi jantung. Jadi pada tahun 2011 rupanya dalam skenario hidup saya itu tercatat bakal pada bulan Juli 2011 itu, tepatnya tanggal 24, saya harus dioperasi jantung. Rupanya skenario-nya harus seperti itu. Jadi dijalanilah. Banyak hal sebelum menjalani itu yang harus dilalui. Jadi mengapa saya harus operasi jantung guys? Saya tak menduga dan tak ada hayalan dalam hidup itu bahwa bakal kena skenario itu. Tapi karena harus dijalani ya dijalani. Jadi gini, pada suatu saat saya merasa ada sesuatu yang ganjil di tubuh saya, terus bagian dada. Itu kadang merasa tak enak.
Kemudian jantung saya itu debarannya kuat, detaknya kuat sekali. Kalau di luar bajunya nampak biasanya gini, dup, 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 dup gitu. Nah, jadi itu membuat kita tidak nyaman. Nah, sering saya menghadiri acara saat itu, ada beberapa kali lah menghadiri acara ya Isra Mi'raj, ya Maulid apa segala macam. Saya lupa waktu itu musim Maulid kalau nggak salah. Saya duduk di masjid menghadiri itu, duduk di masjid. Saya tengok ini baju saya, jadi jantungnya kuat betul. Lalu saya periksa. Gak lama setelah itu saya periksa ke rumah sakit Al-Wahab Syahrani. Karena saat itu di Tenggarong belum ada memang. Rasanya saya hanya masuk di poli dalam kalau nggak salah, lalu ke Al-Wahab Syahrani, masuk ke poli jantung di situ. Lalu diperiksa oleh dokter. Dokternya yang meriksa 2 orang saat itu. Yang di poli jantungnya itu Pak Dr. Wayan. Kemudian yang di bagian USG-nya itu Dr. John. Di 2 orang dokter. Jadi hasil dari USG Dr. John itu dibaca oleh Dr. Wayan, itu sama-sama dokter jantung itu. SPJP. Titel beliau. Sama-sama dokter jantung dan sama-sama berkualitas, cuman beda, ada yang senior dikit. Senior itu dalam artian usia beliau, ada yang lebih tua Dr. Wayan, kemudian yang agak muda Dr. John. Nah, diperiksa, sebelum diperiksa saya diginiin dulu stetoskop ya, cek disuruh baring oleh dokter yang setelah saya kena giliran di poli jantung itu. Dan memang panjang betul antriannya, ya Allah. Datang pagi kita diperiksa sudah jam 2, jam 3 kadang-kadang itu. Ya namanya orang pasien banyak, mau tak mau kita antrian. Saya duduk dulu guys ya. Santai aja nih guys. Jadi masuklah saya, gilirannya disuruh baring oleh dokter Wayan. Baringlah saya. Saya tidak menduga apa yang bakal terjadi. Setelah itu dia pasang gini ke telinga beliau, lalu dipasang gini. Lalu saya lihat ada simbol dari kepala beliau ya. Hati saya sudah mulai tak nyaman guys. Ini ada apa nih? Langsung setelah itu saya disuruh duduk lagi ke depan meja beliau. Lalu saya bilang, ada apa dok? Jantung kamu ini bocor. Kaget saya. Bocornya seperti apa dok? Lalu dilukiskannya di atas meja itu dengan kertas, dilukiskan oleh beliau kan. Ini jantung kata beliau. Jadi persis seperti tadi itu. Mana itu ya di belakang ya. Dibikinkan kayak gitu, kayak pisang, tungkul pisang itu, lalu dibelah bagi 4. Jadi giniin, baru belah beliau bagi 4 gini. Ini katanya serambi, ini bilik kalau nggak salah gitu. Jadi atas tuh ada serambi 2. Nah, yang katanya ini yang serambinya nih kayaknya katanya. Bisa di situ nih Pak, karena suaranya saya dengar seperti itu katanya. Kalau jantung yang normal tuh suaranya dep gitu. Kalau ini debs gitu. Jadi seperti ada yang bocor. Jadi kata beliau ini bocor, ini jantung ini bocor, sepertinya serambinya itu. Jadi karena masih beliau untuk meyakinkan lagi, periksa pakai USG kalau nggak salah itu. Ya Dr. John yang mau USG-nya waktu itu giliran, karena giliran Dr. John yang. Lalu diperiksa beliau dan hasilnya terkonfirmasilah bahwa itu memang positif bocor. Dan saat itu memang tidak bisa operasi jantung di Samarinda karena masih belum ada memang. Sekarang kan sudah ada, alhamdulillah, itu luar biasa pemerintahan. Lalu saya kata Dr. John, ini Pak harus operasi, harus diperiksa lagi ke Jakarta. Biasanya operasi kata beliau. Pengobatan bisa kah? Nggak bisa. Ini malah bagaimana bisa diobatin katanya. Ini bocor, ini harus ditambal gitu. Aduh ya Allah. Saya dengar harus ditambal itu agak agak kurang asik jadinya. Tapi yang namanya dokter kan harus terus terang beliau kan. Nah lalu begini guys. Terus gimana nih dok, langkah selanjutnya saya bilang. Kata Pak Dr. Wayan, ini kamu kalau mau berangkat ke Jakarta nanti akan saya kasih rekomendasi atau rujukan, tinggal dibawa. Kan kamu ada
dulu namanya Askas ya. Kamu kan ada Askas, silahkan bawa itu. Lalu saya bikinkan kah gimana katanya. Saya pikir-pikir karena jalannya cuman itu, ya sudah dok, bikinkan saja. Cuman nanti keputusannya saya sendiri dok ya. Kalau saya siap berangkat, kalau tidak, tidak. Iya nggak apa-apa katanya. Saya dibikinkan beliau lah rujukan ke Jakarta. Dibikinkan, kata beliau nanti kalau kamu berangkat ke Jakarta, nanti minta dokternya dokter Popi kalau nggak salah itu. Saya masih belum tahu apa maksudnya apa gitu. Cuman hanya diingatin itu aja. Lapor di sana nanti minta dokter Popi gitu. Teman saya itu katanya. Lalu pulanglah saya dengan istri ke rumah dalam kondisi yang tak bahagia. Aduh, sambil ini dub juga masih kurang bahagia saat itu. Agak sudah mulai ya runyam berpikirnya saat itu. Nah lalu sebelum saya berangkat ke Jakarta, beberapa hari kemudian saya sudah berpikir dengan istri sebelum berangkat saya harus mencari second opinion. Jadi second opinion itu mencari pendapat lain. Apakah memang harus ke Jakarta gitu? Apa tidak ada jalan lain gitu kan? Karena bagi kita saat itu Jakarta kan agak cukup jauh lah. Padahal hanya 2 jam. Tapi karena jarang-jarang ke Jakarta jadi dirasa itu jauh betul dari rumah. Dan mungkin karena sebab kita jarang berpisah dengan keluarga ya. Jadi setelah itu guys, berangkatlah saya ke dokter Purkon. Ada di praktik beliau itu. Jadi saat itu 3 orang memang dokter jantung di Awab Sarani itu. Dokter Wayan, dokter John, dokter Purkon. Kayaknya yang tertua itu dokter Wayan, baru dokter John, baru dokter Purkon. Saya datangin ke praktik beliau. Lalu oleh beliau diberi motivasi saya. Pak katanya, sama saja pendapat saya dengan dokter Wayan. Sepertinya terjemahannya begitu. Ini memang harus dioperasi pak katanya. Setelah saya diperiksa oleh beliau kan dengan pakai apa kemarin lupa saya, pakai EKG kah dengan USG juga kalau nggak salah itu. Baiknya bapak berangkat saja ke Jakarta. Terus gambarannya gimana dok? Kalau ini ada 2 macam katanya, sebagaimana penjelasan Pak Wayan juga. Kalaunya bocornya itu masih kecil katanya, itu masih bisa lewat balon, ditembak dari paha atau lengan langsung menuju jantung lalu dibuka balonnya. Tapi kalau tidak bisa nanti belah dada pak. Tapi begini pak, katanya jangan khawatir karena alat sekarang sudah canggih dan modern. Insya Allah lancar saja. Dan teman saya kata beliau ada dokter juga yang pernah operasi jantung yang juga ASD, namanya ASD. ASD itu apa ya? Atrial septal defect gitu. Atrial septal defect itu artinya bocor serambi gitu. Serambinya bocor. Jadi kan set gini dia sininya bocor gitu. Jadi bocor yang serambi bagian atas. Nah jadi kata beliau dokter itu teman saya habis operasi sehat, dia bisa main bola gitu. Nah itu ada yang membuat motivasi sedikit lah. Nah setelah itu pulang guys, pulang ke rumah dalam kondisi masih agak runyam tapi agak sedikit punya harapan karena dengar cerita dokter itu bahwa dokter teman beliau juga operasi. Jadi dokter aja operasi guys, tapi sehat kata beliau, bisa main bola. Ada sedikit keberanian di situ. Nah jadi begitu guys untuk cerita ini ceritanya tak bisa panjang nih guys karena berbenturan dengan durasi dan kemampuan kamera juga guys. Kemampuan kamera. Jadi setelah itu guys, setelah kami pulang akhirnya dengan cerita dokter itu, biasanya ada kamera yang beritahu itu kalau bakal off. Setelah pulang sudah ada cerita itu, kami berangkat dengan istri ke Jakarta. Jadi dengan segala persiapan, cuman salah dugaan gitu. Saat itu dikira itu kayak rumah sakit kita di sini, datang langsung layani gitu. Jadi tapi sebelum berangkat saya sebenarnya persiapan guys. Saya kira saat itu setelah saya berangkat langsung diproses. Jadi semuanya saya siapkan. Saat itu semua aset harta saya identifikasi.
Kemudian semua hutang-hutang juga saya catat. Untuk persiapan saya supaya ada yang terdata apa yang dimiliki dan apa yang menjadi hak milik orang lain. Lalu setelah itu saya berangkat guys. Nah guys, kayaknya ada sinyal ini di kamera guys. Ini mau tak mau kita cut dulu cerita. Nanti kita sambung pada materi berikutnya kah guys ya? Atau lanjut lagi guys? Kamera dikit lagi nih, ada bayangan-bayangan itu. Nah jadi guys, sudah saya catati harta dan sudah saya sampaikan ke istri hal-hal yang dilakukan. Lalu berangkat kami berduaan ke Jakarta. Saya lupa pesawatnya apa kemarin saat itu berangkat. Lalu sampailah di Jakarta, saya minta antar langsung ke rumah sakit Jantung Harapan Kita, karena rujukannya ke situ. Rumah sakit Jantung Harapan Kita. Pas datang di sana, ternyata hebat ya, rumah sakitnya besar, mewah, bagus. Tapi meskipun bagus begitu, tetap aja kalau kita orang sakit ini rasanya tetap aja itu tidak 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 sesuai dengan pandangan mata, dengan hati ini. Karena kita kondisi sakit guys. Nah jadi saat itu saya lapor ke bagian penerimaan bahwa saya ini pasien dari Samarinda, dari Kaltim. Ini rujukannya diterima. Lalu setelah datang itu guys, tidak langsung diterima oleh tenaga medis guys, hanya diterima oleh front office. Jadi hanya di bagian depan aja. Katanya Bapak ini nanti cari tempat nginap dulu di luar. Setelah dapat tempat nginap, baru nanti besok Bapak sini temui bagian sana, bagian ada bidangnya itu, nanti untuk berjanji dengan dokter katanya. Akan nemui dokter Popi gitu. Nanti daftar dulu di sana bahwa Bapak akan bertemu dengan dokter Popi, perjanjian. Lalu nanti sampaikan apa yang dikeluhkan. Nah, saya bilang saya ini kan pasien, Pak. Jadi bayangan saya itu kan belum ada cerita apa-apa bagaimana cara prosedur masuk di rumah sakit itu. Jadi saya kira langsung ditangani. Rupa-rupanya karena banyak betul pasiennya, antri, jadi tidak langsung ditangani. Orang harus cari tempat nginap dulu di luar, di kos-kosan. Jadi setelah kos-kosan ada itu baru nanti besok-besoknya baru kita perjanjian dengan dokter mau bertemu. Nah perjanjiannya pun dijadwal juga, tidak langsung ketemu bisa gitu. Karena memang tak bisa diapa-apain, namanya orang banyak. Lalu saya dalam kondisi setengah bingung ini, bagaimana carinya. Jadi disuruh nyewa tempat dulu, cari-cari di belakang rumah sakit. Dan alhamdulillah di sekitaran rumah sakit Jantung Harapan Kita itu guys, banyak orang yang nyewakan rumahnya, kamar-kamar. Atau ada memang bangunan khusus itu dibangun oleh mereka. Jadi disewakan untuk itu guys, untuk para pasien dan juga untuk para penunggu. Jadi disewakan. Waktu itu agak alhamdulillah terjangkau lah, 75.000 kalau nggak salah semalaman itu. Nah jadi ditunjukkan orang, dicarikan tempat oleh orang sekitar rumah sakit itu juga, dapat saya nginap itu. Nah besoknya setelah nginap baru saya ke rumah sakit, perjanjian mau ketemu dengan dokter Popi. Nah setelah itu dijadwal lagi, rasanya berapa hari kemudian baru bisa ketemu, karena jadwal orang kan banyak tuh, baru bisa ketemu. Dan setelah ketemu diperiksa, ternyata ya Allah, yang harus diperiksa banyak lagi. Saya kira data yang dari rumah sakit Samarinda sini sudah cukup, kan di rumah sakit Samarinda kan sudah diperiksa juga tuh, periksa darah. Nah periksa darah itu biasanya kan tarik darah kan di sini saja nih guys, di lengan sini ya, di lengan susah nunjuknya guys. Di lengan ini ya. Biasanya kan hanya di lengan ini guys, itu ternyata di bagian sini guys, di sini. Ini di sini luar biasa guys. Kalau hanya di sini sakitnya nggak seberapa, paling kan seperti gigitan nyamuk ya. Tapi kalau di dalam sini guys, yang di sini guys diambil,
Saya tunjukkan ini misalkan penunjuknya ya. Yang di sini guys, yang di sini itu dimasukin jarum, masuknya setengah lengan ini. Rupanya mengambil darah yang bagian apa ya? Apa nama mereka itu ya? Arteri kah apa ya? Pokoknya darah wilayah situ yang diambil, beda dengan yang di lengan. Yang di sini yang diambil. Sakitnya luar biasa guys. Hampir pingsan guys. Tapi kalau ada kita pernah pasien apa itu pernah diambil darah itu luar biasa itu. Pedih. Pedih guys, saya baru kali itu merasakan. Itu diperiksa di Samarinda. Entah untuk menentukan apa ya, jenis apa saat itu ya. Habis itu banyak sudah di Samarinda pemeriksaan rasanya EKG, USG, kemudian tarik darah itu, rongsen rasanya itu sudah. Nah, saya kira dengan data yang di Samarinda itu sudah cukup. Sekalinya guys. Sekalinya itu diperiksa ulang guys di sana. Jadi kembali ulang dari tarik darah lagi guys di sini guys. Di rongsen lagi, di EKG, USG, kemudian ECG ya. TEE yang ada kamera masuk ke dalam mulut langsung diarahkan ke wilayah jantung guys. Itu tahapan pemeriksaan itu ada 6 kalau nggak salah itu guys. Diulang kembali di rumah sakit Jakarta. Rupanya mereka ingin data yang terupdate, yang terkini. Jadi ya Allah, ternyata memeriksa ulang itu aja hanya untuk periksa USG misalkan. Itu harus antri lagi itu. Berapa hari lagi? Aduh ya Allah. Namanya orang banyak ya. Ya pasrah lah. Cuman sudah kita sakit ya. Anunya panjang lagi lambat gitu. Kalau anunya sigap sih, perawat dan anunya kan memang sigap-sigap. Cuman anunya itu maksud saya antriannya panjang. Jadi periksa USG antri, nanti periksa TE kah yang masuk ke mulut itu ya. Kamera masuk ke mulut langsung diarahkan ke jantung. Ini tuh lama lagi. Menunggu jadwalnya. Nah, yang agak kalau EKG kan agak rongsen, EKG, USG kan itu biasa, enggak ada masalah lah. Artinya prosedurnya normal gitu, nggak terlalu menyakitkan. Tapi yang repot itu yang masukin kamera ke mulut guys. Itu kameranya cukup besar ya, agak seperti telur ayam yang baru menelur itu, agak besar. Masukin ke mulut kita kan tak biasa seperti itu kan. Kita kan yang masuknya memang besar tapi kadang lunak. Itu kan kamera keras itu. Nah jadi masuk itu kan ada kabelnya lumayan lah segini kayak yang besarnya. Masuk sini diarahkan ke jantung. Kalau orang-orang kan dulu biasanya ada yang masuk ke kerongkongan langsung ke perut ya. Ini enggak, ini dialihkan ke jantung. Nah, karena untuk mengalihkan itu guys, supaya dia mau masuk ke jantung, jadi ini anak tekaknya ini dianu guys, dibius guys. Nah, jadi dibius disemprot gini, masukinnya. Nah, ini keras guys. Anak tekaknya ini nggak bisa dimacam-macamin lagi guys. Dia beku kayaknya guys. Jadi kita kan biasanya gini kan, enak kan. Nah ini kan enak, menelan tuh kan enak. Itu nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi liur ini guys, netes dia guys, netes. Nah sementara ya untung-untung kita waktu itu kerjasamanya enak gitu. Saya masih aman. Jadi waktu dimasukin itu dipandu sih, Pak, telan Pak ya, telan. Jadi menelan yang sebesar di kamera besar ini masuk sini bu. Sementara kita nggak bisa nelan sebenarnya karena anak tekak kita ini ditutup kayaknya waktu itu, dialihkan jalurnya supaya kameranya mau masuk ke sini gitu. Nah jadi masuk. Jadi saya lihat dokter jantungnya, dokter Popi memainkan alat itu. Dia ngeliat dari kamera. Rasanya TE itu alat itu tujuannya untuk melihat, mengukur seberapa besar bocornya dan seperti apa bentuk kebocoran itu, untuk menentukan apakah nanti itu belah dada atau hanya pakai balon. Nah jadi dilihat di kamera itu, di komputer itu. Nah cuman saat itu saya dengar, wih gede betul katanya. Nah, artinya lubangnya besar gitu. Wih bentar, ini bisa nggak katanya dipasang ya balon. Dilihatnya dianunya itu, ternyata punya saya itu tidak bisa dipasang guys. Punya saya itu jenisnya yang bulat guys, bocornya bulat. Kalau bocornya itu ada jerujinya, itu masih bisa dipasang balon. Nah punya saya bulat.
Nah, cuman saya tidak memahami waktu itu. Wah, kok kayak gini katanya. Saya dengar-dengar aja dokter tuh bincang-bincang kan. Ya sudah cetak hasilnya gitu kan. Setelah itu saya dibawa lagi ke ruangan guys untuk menentukan apakah ini belah dada atau hanya operasi lewat pemasukan balon, apakah mulai lengan atau paha langsung ke jantung. Nanti dibuka balonnya lalu ketutup bocornya, atau harus belah dada. Jadi untuk menunggu informasi itu saya disuruh tunggu sebentar, nanti masuk dipanggil ke ruangan untuk diputuskan apa hasilnya. Dan itu suasana hati itu guys, berkecamuk guys. Saat itu saya tidak tahu masih apakah harus apa ya, karena hanya saya dengar ini besar gitu, lubangnya besar, agak besar gitu. Kemudian oh seperti ini gitu katanya. Aku nggak tahu memahaminya waktu itu kan, sambil baring begini kan, kita aja masih mengendalikan liur yang jatuh, ini kan nggak bisa. Jadi pasrah aja, apa yang saya dengar, saya rekam itu aja, sempat rekam suaranya seperti itu dokter-dokter itu. Nah jadi dalam suasana yang berkecamuk, jadi guys, apakah yang akan terjadi? Apakah saya nanti setelah masuk ke ruangan dokter itu akan diberitahu bahwa saya harus belah dada atau hanya pasang balon? Nah, karena kamera kita sudah menandai bahwa harus off, maka guys, cerita untuk hari ini judulnya nanti cerita operasi jantung bagian 2. Kemarin kan ada sedikit aja saya tunjukkan dada saya, itu saya kasih judul kamera operasi jantung tahap 1. Ini tahap 2. Nanti insya Allah kita sambung pada tahap 3 karena durasi kita sudah menunjukkan off. Demikian guys, mudah-mudahan cerita ini membantu informasi bagaimana sesungguhnya penyakit jantung itu. Dan mungkin nanti karena ini terlupa tadi nyampaikan jenis-jenis penyakit jantung. Banyak ternyata guys. Jadi pengalaman saya dapat di situ guys. Banyak pengalaman tentang macam-macam penyakit jantung. Barangkali ini nanti kita sambung sampai kepada proses operasi. Demikian dulu. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kami dan kita semua. Tabarakallahu lana. Terima kasih banyak. Kata anak saya, kalau suka like dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.